Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada dosen pengampu, Dr. Hajalin Nurul Komaria, STMT. Di sini kami akan mempresentasikan mixing and agitation liquid into liquid dengan submateri dissolution, emulsification, and dispersion. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya Afin Mahrani dengan ujung NIM 94, rekan saya Suci Anggraini dengan ujung NIM 46, rekan saya Rian Hairunisa dengan ujung NIM 84. Selanjutnya, presentasi materi oleh rekan-rekan saya. Oke, mixing dan aggregation. Jadi, mixing ini atau pencampuran adalah proses penggabungan dua atau lebih bahan menjadi satu kesatuan yang homogen. Mixing ini bertujuan untuk menyediakan distribusi yang merata dari semua bahan dalam campuran, meningkatkan kontak antar bahan untuk mempercepat reaksi kimia atau fisika, membuat produk dengan sifat yang seragam. Untuk efisiensi pencampuran sendiri itu tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis mixer yang digunakan atau alat yang digunakan, ukuran partikel dan bentuk partikel, dan sifat campurannya, misalnya kayak viskositas atau homogen, atau suhu. Lalu untuk mixing sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengadukan mekanis, pencampuran manual, atau aliran fluida. Untuk aggregation sendiri, agitasi atau pengadukan adalah proses pemberian gerakan pada suatu zat cair atau gas untuk meningkatkan turbulensi. Tujuannya itu yang pertama untuk mempercepat proses pencampuran, mencegah pengendapan bahan, meningkatkan perpindahan panas, mencegah homogenitas campuran, meningkatkan kontak antar reaktan sehingga meningkatkan laju reaksi, dan memastikan produk tercampur dengan baik. Agitasi biasanya ini dilakukan dengan pengaduk mekanis. Lalu untuk dissolution liquid into liquid adalah suatu proses di mana suatu zat larut dalam suatu pelarut sehingga membentuk suatu larutan. Kemampuan suatu cairan untuk larut dalam cairan lain bergantung pada interaksi antar molekul zat larut dan pelarutnya. Faktor-faktor dari dissolution ini sendiri yang pertama adalah polaritas liquid. Jadi polaritas liquid ini seperti air dan metanol memiliki molekul dengan distribusi muatan yang tidak merata sehingga menimbulkan ujung positif dan ujung negatif. Nah, ujung-ujungnya ini saling tarik-menarik memungkinkan molekul bercampur dengan membentuk larutan homogen. Di sisi lain juga ada cairan nonpolar seperti minyak dan bensin. Nah, minyak dan bensin ini memiliki molekul simetris tanpa muatan bersih, membuat molekul-molekul tersebut kurang tertarik satu sama lain dan mengakibatkan instabilitas atau tidak dapat bercampur. Lalu ada gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini kekuatan gaya yang menyatukan molekul-molekul setiap cairan itu juga berperan. Cairan dengan gaya antar molekul ini yang lebih lemah seperti ikatan hidrogen dalam air umumnya itu lebih mudah bercampur dengan cairan lain. Lalu untuk suhu ini peningkatan suhu biasanya meningkatkan energi kinetik molekul, membuat bergerak lebih cepat dan lebih mudah mengatasi gaya antar molekul sehingga menyebabkan pelarutan lebih cepat. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengenai konsep dasar dari dispersi. Dispersi itu terdiri dari campuran yang berbeda dengan komposisi yang berbeda yang mengandung antara fase dispersi dan fase pendispersinya sebagai medium. Nah, dari uh, pemahaman tersebut dapat menyebabkan juga particle size dari dispersi yang berbeda-beda, yaitu menjadi solution, colloid, dan suspension. Dapat dilihat penyebaran pada solution itu lebih rata dibanding colloid dan suspension. Nah, selanjutnya itu mengenai dispersi liquid into liquid, di mana tindakan pencampuran membuat dua atau lebih cairan dapat larut menjadi homogen. Nah, setelah itu dispersi cair dan cair ini dilakukan dapat menggunakan agitator pengaduk yang sebelumnya telah dijelaskan. Dan juga dispersi dari cairan ke cairan ini, bentuk tetesan dalam operasinya itu sangat umum sekali di industri pengolahan bahan. Bisa di berbagai industri seperti petrokimia, kosmetik, dan sebagainya. Selanjutnya itu mengenai emulsifikasi. Emulsifikasi itu terjadi pada sistem yang tidak stabil secara termodinamika dengan kandungannya itu paling sedikit dua fase cair yang tidak dapat bercampur satu sama lainnya. Sehingga di antaranya itu ada yang didispersikan sebagai globula atau tetesan dari fase terdispersi dan dalam fase cair lainnya. Nah, perbedaan dari emulsi dan dispersi itu dapat dilihat dari jenis zat terdispersinya. Jika emulsi itu hanya melibatkan zat cair, sedangkan dispersi itu dapat bentuk cair, padat, dan gas. Nah, dapat dilihat juga dalam ukuran partikelnya, di mana ukuran partikel dispersi itu lebih besar dibandingkan dengan emulsi. Selanjutnya itu stabilitas. Emulsi itu lebih mudah dipisahkan daripada dispersi. Nah, pada emulsi ini, sistem emulsi itu ada minyak dalam air atau
oil in water. Dalam emulsi minyak dan air itu contohnya dalam produk makanan itu seperti mayones, krim, dan adonan roti. Nah, ada juga kebalikannya dari emulsi oil in water ialah water in oil atau air dalam minyak. Contohnya itu mentega atau margarin, di mana emulsi air itu sebagai pendispersi dan minyak sebagai air sebagai terdispersi dan minyak sebagai pendispersi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh soal atau contoh kasus yang kami ambil dengan soal sebuah flat blade turbo agitator dengan piring yang mempunyai 6 bila dipasang dalam tangki. Tangki mempunyai diameter DT 1,83 meter, diameter turbin DA sama dengan 0,61 meter, DT sama dengan H, dan lebar W 0,122 meter. Tangki mempunyai 4 baffles, masing-masing dengan J sama dengan 0,15 meter. Kemudian turbin dioperasikan pada 90 rpm dan cairan dalam tangki mempunyai viskositas sebesar 10 cp dan densitas 929 kg per meter kubik. Hitunglah untuk yang A, hitung kebutuhan daya KW dari mixer tersebut. Yang B, untuk kondisi yang sama, kecuali untuk viskositas 100.000 cp, hitung kebutuhan dayanya. Yang pertama itu kita mencari lampirannya. Harga untuk lampiran pertama yaitu harga bilangan daya konstan untuk berbagai impeller standar. NB adalah jumlah bila dan NB adalah jumlah baffle. Pada tabel yang pertama ini kita sesuaikan dengan jenis turbin yang digunakan. Yang kedua itu ada lampiran tetapan shear rate untuk cairan pseudoplastis. Nah, kita sesuaikan dengan impeller yang digunakan pada soal. Next slide. Nah, untuk yang A, sudah diketahui dari data tadi, DA 0,61 meter, W 0,122 meter, D 1,83 meter, J 0,15 meter, dan N 1,5 rps, dan R 929 kg per meter kubik, atau 0,01 Pascal per second. Pascal second. Nah, selanjutnya itu kita mencari konsumsi daya dalam agitator dengan menggunakan bilangan Reynolds. Untuk persamaan yang satu, N Reynolds sama dengan dA kuadrat dikali N dikali rho per mu, didapat persamaan 1 5,185 dikali 10 pangkat 4. Untuk yang persamaan 2, penyelesaian untuk P dan substitusi harganya, yaitu dengan rumus NP dikali rho dikali N kubik dikali dA kubik, didapat 1,324 kilowatt atau 1,77 HP. Kemudian untuk soal yang B, diketahui mu-nya 100.000 atau 100 kg per meter second. Kemudian bilangan Reynolds-nya diketahui 5,185 karena aliran berada pada daerah laminar sehingga NP-nya sama dengan 14. Kemudian P 14 dikali 929 dikali 1,50 pangkat 3 dikali 0,61 pangkat 5 didapat 3.707 joule per second atau sama dengan 3,71 kilowatt atau 4,98 HP. Nah, nampak bahwa kenaikan viskositas dengan kelipatan 100.000 hanya menaikkan daya dari 1,324 ke 3,71 kilowatt. Next slide. Nah, berikut ini adalah video yang kami sajikan tentang mixing and agitation. The design of the Silverson batch mixer not only substantially reduces mixing times, but also allows the machine the ability to operate far beyond the capabilities of a conventional agitator. Here's how it works. The high-speed rotation of the rotor exerts a powerful suction, drawing liquid and solid materials upwards into the workhead. Centrifugal force then drives the materials towards the periphery of the workhead, where they are rapidly milled between the rotor blades and the stator. This is followed by intense hydraulic shear, as the materials are forced out through the perforations and back into the mix. Fresh material is continually drawn into the workhead, resulting in a circulatory pattern of mixing all below the surface. As a result, there is little or no turbulence above the surface, and aeration is reduced to a minimum. The design of the Berakhir pula dengan video tadi, berakhir juga presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.